Lalu Bapak Ibu selanjutnya ada bonus yang powerful juga. Coba Bapak Ibu nanti praktek. Saya melihat ya Bapak Ibu mungkin sudah ada yang praktek nih cara komunikasi dengan semut gitu ya, karena ini adalah ilmu dari banyak ini ya orang tua kita. Ya kadang selintas, semutnya diajak bicara toh kayak gitu kan. Nah di sini nanti cara bicaranya, cara komunikasinya ya ada doa-doanya pula karena kita ingin menambah keimanan, keislaman kita ya. Bonusnya Bapak Ibu materi pada malam hari ini adalah cara komunikasi ya dengan semut agar nanti semut manut gitu ya. Semut mudah mengikuti apa kata batin kita, apa komunikasi kita agar dia menjauh dari rumah kita, menjauh dari diri kita tanpa kita bunuh gitu ya, tanpa kita semprot baygon, jangan gitu ya. Kemudian tanpa kita pukul kayak gitu ya, tapi dia menyingkir dengan secepat kilat kemudian mencari ada rumahnya di luar rumah kita, membuat rumah di luar rumah kita. Nah, Bapak Ibu ada kalimat sakti nih Bapak Ibu ya, yang diajarkan di dalam Islam. Nanti saya share ya Bapak Ibu, saya belum buat flyernya yang bagus, tapi saya sudah tuliskan, nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan ya. Ada kalimat sakti ini adalah seperti self-talk gitu ya, seperti afirmasi yang diajarkan di dalam Islam, di dalam ajaran agama kita, agar semut yang ada di dalam rumah bisa segera pergi ke tempat tanpa kita bunuh. Kalimatnya yaitu seperti ini Bapak Ibu. Saat semut itu banyak sekali ya, ada misalnya kalau di tempat saya banyak di meja makan gitu ya. Ini pun saya terinspirasi ya oleh suami saya gitu kan, pada saat saya lihat lu kok banyak semut gitu ya. Nah suami saya kayak gini, udah sih semutnya diajak bicara aja gitu kan. Iya ya saya punya jurus kenapa enggak gitu kan. Akhirnya saya praktekkan gitu kan. Saya pernah praktek kok beliau gitu, suami saya pernah praktek tak ajak bicara gitu kan. Ternyata malah pergi sendiri gitu kan. Tanpa disemprot, tanpa juga diusir ya dengan mungkin sapu dan lain-lain tuh dia menyingkir sendiri. Nah kalimatnya seperti ini Bapak Ibu ya, saat semut itu banyak di meja makan kita ya, atau di tembok, bahkan bisa jadi di tempat tidur ya, atau di pinggirnya dari tempat tidur itu ya, kalau kurang terjaga kebersihannya kan banyak tuh ya, ada ngengat, ada semut gitu ya, bahaya Bapak Ibu ya, makanya tempat tidur itu dijaga kebersihannya ya. Nah pada saat ada semut seperti ini Bapak Ibu kalimatnya, Assalamualaikum wahai rakyat Nabi Sulaiman, ini adalah rumahku dan aku akan bersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, buatlah sarangmu di luar rumahku ini agar kamu selamat. Nah, agar selamat ini adalah biar tidak dipukul ya, tidak disemprot seperti itu ya, dengan ada mohon sebut nama ya, dengan ada ini ya semprotan serangga gitu kan. Jadi kita sampaikan agar kamu selamat. Kemudian diberikan wiridnya. Ya, Qabil tuh Bunda Rusmidar. Ya, silakan. Qabil tuh Bunda ya. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum wahai rakyat Nabi Sulaiman. Ini adalah rumahku ya, dan aku akan bersihkan tempat yang menjadi rumahmu di rumahku ini. Kamu adalah makhluk Allah, buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Nah, doanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terus menerus dibacakan itu sampai Bapak Ibu merasa tenang. Ya, bisa 7 kali, bisa 11 kali, bisa 17 kali, silakan. Ya, karena pendek nih, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa dibacakan. Lakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, dengan yakin, karena doa itu sifatnya gaib, ya. Harus ada keyakinan di dalam wilayah kuantum kita, ya, di dalam hati kita. Dengan yakin maka nanti mudah sekali terlihat hasilnya, ajaib. Semut-semut itu tiba-tiba menghilang dan berpindah tempat seperti sekejap gitu ya. Dan kemudian dia pindah membuat sarangnya di luar rumah kita Bapak Ibu. Nah bisa praktek ya. Nanti saya share tulisan ini ada di grup ya, untuk praktek seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saya sudah tak beri ini kok self-talk ajaib, saya sudah tak berikan mantra ajaib, saya tidak perlu jaga kebersihan, biar aja nanti wilayah gaib aja yang bekerja. Jangan Bapak Ibu. Jadi dua arah ya. Dua arah, secara gaibnya kita ajak komunikasi seperti itu, kemudian kita berikan ada zikirnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bacakan terus menerus sampai terdengar ke semut nih berasanya ya, diulang dan diulang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu jaga kebersihan gitu. Karena semut datang itu adalah karena Bapak Ibu yang memanggil gitu Bapak Ibu. Dengan apa? Gula tercecer ya. Kemudian juga mungkin tempat meja makan Bapak Ibu kotor gitu kan, tidak bersih sepenuhnya. Akhirnya tercium oleh bau ya, oleh hidungnya semut yang kecil banget gitu kan. Tersengat gitu ya, wah memanggil nih aromanya gitu kan. Nah datang. Makanya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu lakukan zikir ini, kemudian Bapak Ibu jaga kebersihan agar dia tidak terpanggil datang lagi. Insya Allah nanti rumah Bapak Ibu
akan terjaga, terbebas ya dari kuman-kuman, karena semut itu kan dia merambat kemana-mana ya, di dalam di telapak kakinya itu kan bisa jadi membawa virus. Kalau misalnya sampai ke makanan, sampai ke minuman juga, jangan sampai ya kita terkena ada virusnya atau penyakitnya karena kita tidak hati-hati. Nah, inilah Bapak Ibu ikhtiar kita secara goib ya untuk bisa menjaga kesehatan kita juga. Dan Bapak Ibu kan tentunya berasa risih ya dan jijik ya kalau misalnya kok di meja makan kita banyak ya ada semut. Bahkan kalau warung ya, warung atau rumah makan banyak semutnya, besok lagi pelanggannya pada berlarian, tidak mau datang Bapak Ibu. Ya karena Pak, semut kan di situ kan akhirnya bawa penyakit di dalam pikiran bawah sadar konsumen, langsung ih kotor, ih jorok, ih gitu ya. Makanya jangan sampai misalnya Bapak Ibu yang mempunyai ada usaha makan, rumah makan ya atau restoran ya, jangan sampai ada semut-semut yang berdatangan gitu ya. Ini kurang lebih ada tipsnya secara goib dan juga secara lahir. Bapak Ibu jaga kebersihan, kemudian jangan sampai ada ini ya sarang-sarang semut yang berlubang. Bapak Ibu nanti bisa ini ya bisa ditambah atau bagaimana biar dia belok ya ke luar rumah. Begitu ya Bapak Ibu ya, keluar rumahnya Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu semua materi dari bagaimana agar kita banyak sekali saldo ya ada di bank semesta raya kita, agar LOP kita mudah terwujud nyata, dan cara untuk mengakses tabungan kita agar mudah cair. Lalu yang kedua bonusnya cara komunikasi dengan semut ya. Insya Allah bermanfaat, silakan Bapak Ibu bisa dipraktekkan ya. Dan kita sampai jumpa untuk ada di Kamis berikutnya. Untuk saya share dulu ya Bapak Ibu ketikan dari saya, tapi nanti bisa bermanfaat Bapak Ibu langsung praktek saat ada semut di rumah gitu ya. Dan materi panjang ini ya yang saya jelaskan ada di setelahnya kita riado, nanti ada rekamannya. Bismillah, nanti Mas Bayu akan kemas dan besok saya akan share kembali ada di grup gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat kajian-kajian di Primatera FKUP, menambah dari Bapak Ibu punya value, punya potensi nanti bisa bermunculan untuk ada banyak sekali mata air yang keluar bagaikan siang-siang. Demikian Bapak Ibu pembimbingan dari kami ya, Arta MR, Arkanisa dan juga Pita. Bapak Ibu bisa terima dengan baik dan keajaiban setelahnya Bapak Ibu raih dengan bertubi-tubi. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya berikan ruang waktunya, barangkali ada tambahan atau ada masukan dari Bunda Pita ya. Silakan Bunda Pita, untuk Bapak Ibu ada tanya jawab silakan, ada di grup seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan yang pada malam hari ini ilmunya luar biasa sekali, bahkan saya sampai bisa diajak untuk ngobrol sama semut ya Bunda Susan. Yang saya tanyakan Bunda kan semut itu ada beberapa jenis gitu ya Bunda. Ya. Nah, di antara beberapa jenis konon ada yang namanya entah itu suatu mitos atau gimana. Kalau semut hitam itu yang kecil-kecil yang jalannya cepat itu jangan diusir gitu Bunda. Katanya itu yang membawa rezeki. Benar nggak Bunda? Seperti ini, jawabannya ada dua ya. Jawabannya ada dua. Kalau yang versi tadi adalah semut risih gitu ya. Semut itu membawa ada hal tidak baik di kakinya, misalnya itu ke makanan. Apalagi semut yang kecil-kecil itu kalau gigit sakit banget Bunda. Ya kayak gatal gitu kan ya. Nah, kalau misalnya punya kepemahaman itu diusir boleh gitu ya, diajak komunikasi untuk keluar rumah boleh. Atau misalnya Bunda Pita ini membawa rezeki gitu, ya enggak apa-apa, dibiarin, karena apa yang ada di pemahamannya itulah tarikannya. Tapi kuat enggak kalau nanti semutnya menggigit Bunda Pita gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi jawabannya ada dua. Asal Bunda Pita hati-hati, apalagi semut itu bisa masuk ke genderang telinga. Nah, kalau ke anak-anak kita ya, kemudian ke yang punya balita gitu ya, apalagi yang ke seorang bayi gitu ya yang ada di rumah kita, kan kasihan sekali. Karena apa? Saya dulu pada waktu kecil gitu ya, pernah kemasukan semut Bunda Pita. Masih duduk-duduk banget gitu ya. Karena kan bisa jadi tempat tidur enggak bersih gitu ya. Dan kemudian juga ini saya kok enggak hati-hati gitu ya, akhirnya kena. Nah, adik-adik saya juga kena gitu Bunda Pita. Ini kan sangat berbahaya ya. Kemudian akhirnya dikasih air kan banyak gitu kan, ikhtiarnya luar biasa. Padahal dulu belum ada dokter THT Bunda Pita. Agak perjuangannya ya mengeluarkan semut itu luar biasa gitu ya. Jadi ada pemahaman seperti itu Bunda. Nah, kemudian ada yang mengatakan seperti ini ya. Ini juga ada hadisnya ya. Binatang-binatang yang buas itu boleh untuk dibunuh, boleh gitu ya, boleh untuk dibunuh. Kalau semut itu memang adalah pasukannya Nabi Sulaiman gitu ya, jadi tidak boleh dibunuh, tidak boleh. Bahkan nyamuk itu juga tidak boleh dibunuh Bapak Ibu, diusir aja gitu. Nah, pada waktu anak-anak saya ada di pesantren Asalam ya khususnya ya, di sana itu tidak boleh bawa raket nyamuk, tidak boleh. Jadi bolehnya itu memakai ada lotion gitu ya, untuk mengusir nyamuk aja gitu. Jadi tidak boleh untuk dibunuh, nyamuk itu tidak boleh dibunuh gitu kan. Karena ada rantai ya, mata rantai makanan ya, sampai dengan nanti nyamuk ini dimakan cicak lah, dimakan serangga lah, nanti serangga dimakan apa kayak gitu kan. Rantainya kan ada ya. Kalau nanti nyamuk kemudian binasa semua, justru nanti rantai makanannya menjadi terputus dan
isi alam semesta ini menjadi tidak harmonis lagi Bapak Ibu, gitu kan. Nah, tapi untuk binatang-binatang yang buas, karena ini bisa jadi potensi untuk mencelakai manusia atau kita, makanya boleh dibunuh, gitu kan. Misalnya adalah ular yang berbisa ya daripada manusia yang kena ada binasa atau kena celakanya ya, binatang itu bisa boleh dibunuh halal gitu ya. Kemudian apalagi kalajengking kayak gitu ya, itu juga boleh ya untuk dibunuh. Nah, kemudian semut ini kan tidak berbahaya sekali, jadi akhirnya diajak bicara. Kemudian kalau misalnya mitosnya seperti Bunda Pita itu adalah jawaban dari saya tengah-tengahnya ya Bunda ya, karena ada sisi plus dan ada sisi yang tidak plusnya. Tidak plusnya bisa jadi potensi masuk ke telinga dan lain-lain gitu ya, atau misalnya ke makanan atau menggigit, itu istilahnya tidak nyaman gitu ya. Kemudian ada cicak ya, boleh dibunuh karena memang cicak ini dulunya ya pada waktu Rasulullah ada di Gua Hira gitu ya, bahkan di persembunyiannya gitu ya, pada waktu hijrah yang menuju Madinah, menunjukkan gitu ya, ada kisahnya juga ya, mohon maaf kalau yang cicak ini kisahnya pada saat Nabi Ibrahim ya, mohon maaf ya, Nabi Ibrahim pada saat ada dibakar ya, ada dibakar di atas api ya, ditumpukan ada kayu gitu ya. Nah, cicak ini seperti menghembuskan ya, banyak cicak di rumah Bunda ya, boleh dibunuh kalau cicak karena menghidupkan api yang agar membinasakan Nabi Ibrahim gitu. Dulu ada kisahnya seperti itu. Akhirnya cicak itu adalah halal jika dibunuh. Ternyata di dalam penelitian, Bapak Ibu, kenapa cicak itu boleh dibunuh gitu ya? Karena di dalam tubuhnya itu mengandung racun Bapak Ibu. Kalau misalnya sempat nanti sampai ada di makanan lah, atau mungkin juga itu kotorannya kan juga najis ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya boleh dibunuh karena kandungan di dalamnya itu tidak baik untuk manusia. Ini kurang lebihnya ya, kalau misalnya saya ada kurang tepat saya mohon dimaafkan gitu ya. Bunda Pita, kira-kira bagaimana penjelasan dari saya? Jadi Bunda Pita kalau meyakini itu jadi LOP Bunda gitu ya. Tapi saran saya hati-hati karena semut yang kecil sekali itu nanti bisa ada potensi yang tidak baik. Jadi kita jaga-jaganya seperti itu ya. Untuk Bunda Ayu Windia, kalau lebah gimana Bun? Katanya ya sebentar ya. Ya, oke. Saya langsung jawab ya Bunda Pita boleh ya. Kalau lebah bagaimana? Katanya kalau ada sarang lebah di rumah jangan diusir karena membawa rezeki. Saya dan keluarga tidak mengusir lebah, tetapi kok sarangnya makin besar. Dan alhamdulillah ala kulli hal disengat lebah sampai 2 kali. Dan ibu juga sempat disengat. Akhirnya kami memutuskan untuk mengusir lebah. Apakah sudah tepat Bun? Kalau yang saya lihat tepat Bunda. Yang penting kan tidak membunuh lebahnya gitu ya. Karena dari sisi positif ya, dari sisi hasil ya, hasilnya kan mengandung madu, tetapi berbahayanya kan lebih besar karena terkena sengatnya luar biasa loh, tidak nyaman. Karena bisa bengkak. Saya berkali-kali kena sengatan lebah Bapak Ibu. Wah, luar biasa rasanya tuh, keren kayak gitu ya. Nah, daripada dengan sengaja melukai kita, bisa jadi kan kita tidak hati-hati, bisa jadi perisai. Hanya sarang lebah yang ada di rumah bisa disingkirkan boleh gitu ya. Dengan diajak komunikasi sebelumnya ya, lebahnya itu agar bisa membuat sarang kembali ada di luar rumah gitu ya, untuk yang tentang lebah. Karena lebah itu memang bisa membawa rezeki kalau misalnya sarangnya tepat gitu kan. Tepat di mana nih? Misalnya rumahnya kosong gitu ya, tidak ada anak-anak kita lah. Kalau ada gimana gitu ya. Pernah ada tempat kerja saya ya yang ada banyak karyawannya, ada sarang lebahnya yang sangat besar, Bunda. Ada sarang lebahnya yang sangat besar, dan kemudian saat lebahnya datang itu benar-benar kayak memenuhi ruangan. Nah, betapa bahayanya di sana. Akhirnya beramai-ramai sarang lebah itu dipindahkan gitu menuju ke kebun gitu ya. Nah, Masya Allah, ada capung Bunda sering masuk ke dalam rumah. Kalau capung ini membawa rezeki gitu ya katanya. Kalau capung kan tidak ada bahayanya ya. Kalau capung ya izin boleh ya. Masya Allah Bunda nikmat disengat lebah. Ya sama Bunda, saya juga ya pernah ya di tangan ya, di pipi tidak pernah Insya Allah ya, di tangan, di lengan, di kaki sering gitu ya. Tapi itu menjadi ini ya, ada kayak bosan sendiri dengan merasakan keren gitu kan. Tapi selanjutnya hati-hati gitu ya. Terima kasih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi bisa nanti share ada di grup WA gitu ya Bunda Pita. Silakan Bunda Pita, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Semoga penjelasan itu jawaban dari saya gitu ya. Seru banget punya pembahasannya, jadi pengennya nambah tanya-tanya lagi. Iya boleh. Nanti di grup keren materinya Mas. Ya teman-teman semuanya, kita sudah hampir jam 11 malam, dan barangkali ada teman-teman yang sudah banyak yang out karena mungkin mengantuk atau mungkin ada acara yang lain. Ya jadi insya Allah nanti untuk sesi tanya jawab teman-teman bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Jadi ini menuntaskan gitu ya tentang membahas makhluk-makhluk
Allah yang unik-unik. Iya. Kalau tokek, nah tokek ini dipindah Bunda nanti di grup WA. Saya akan PM ya. Bunda Akifah mohon maaf ya, tokek nanti diganti. Diganti, dipindah di grup WA. Gitu ya. Ya silakan Bunda buka. Sudah, jadi untuk teman-teman nanti yang masih penasaran bagaimana cara ada kelelawar juga itu Bunda ya. Kelelawar ya keren. Ya, nanti bisa kita bahas ya Bunda ya, ada di grup ya. Nanti kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp untuk tambah sesi diskusi ya teman-teman semuanya. Mungkin karena sangat asik sekali ya. Kayak yang di Google Meet Bunda ini. Oh iya benar, suaranya kickback. Mohon maaf Bunda. Ya sip. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya sangat antusias sekali ya mengetahui bagaimana rahasia bercakap-cakap dengan serangga ya, dan mungkin makhluk Allah yang lainnya mungkin nanti kita bisa ngajak bercakap-cakap nanti sama gajah, sama singa. Ya nggak apa-apa ya, jadi intinya apa yang ada di alam semesta ini memang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa untuk kita. Mungkin Allah ciptakan ada semut gitu kan di rumah kita, barangkali Allah ingin kita itu bisa, ya itu tadi yang udah Susan sampaikan kan, kalau ada semut yang bersarang di dalam rumah kan otomatis kita jadi punya self talk ya, jadi punya telepati sama hewan gitu ya, supaya mereka bisa mengerti tentang diri kita. Nah siapa tahu nanti kita bisa ajak kolaborasi. Semut jadinya apa tuh? Jualan makan burung itu ada semutnya. Ya enggak? Nah teman-teman semuanya, apa yang Allah ciptakan, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah kita dijadikan bersandingan dengan kita itu pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya. Tapi jangan sampai kita lalu tapi menjadikan itu sebuah pembiaran gitu ya, tadi kayak Bunda Ayu Windia gitu ya. Memberikan lebah menjadi banyak ya, lama-lama nanti kalau disengat apa gitu ya. Kalau lebahnya lebah madu yang setahu saya madu itu yang membawa rezeki, karena madunya bisa kita jual. Seperti itu ya Bunda Ayu Windia ya. Mudah-mudahan ya apa yang Bunda Susan sampaikan pada malam hari ini bisa kita praktekkan bareng-bareng ya. Intinya tadi bagaimana bisa mengubah rekening kita menjadi rekening yang goib. Banyak ya, tinggal tarik gitu aja, digesek ATM-nya keluar sendiri gitu ya. Intinya satu hal, tetap yakini gitu. Kalau kita nggak yakin itu tidak akan bekerja. Sekali lagi kalau yakin gitu ya. Nah, terima kasih ya teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Dari saya mohon maaf apabila tidak terkenan dalam tutur kata, dan kita sama-sama ya anak saya lagi mendengarkan dia murojaah. Hafalan gitu ya Bunda Haina tadi. Dia lagi nyetel audio orang lagi ngaji, Bunda biasa seperti itu kalau nggak bisa tidur Bunda, alhamdulillah tanpa saya suruh gitu. Ya terima kasih ya, mohon maaf sekali lagi apabila katanya, dan tetap pertahankan makom teman-teman semuanya dalam kehidupan gitu ya, supaya jangan sampai kita turun gitu ya dalam meraih keajaiban-keajaiban yang ada di depan kita ya. Demikian dari saya, dan saya kembalikan lagi kepada Susan untuk menutup dan doa kafaratul majelis. Ya, alhamdulillah demikian Bapak Ibu, ada hal baiknya ya pada waktu kita belajar pada malam hari ini adalah berbicara, cara komunikasi ya, cara berbicara dengan makhluk yang sepertinya tidak masuk logika ya untuk diajak komunikasi. Tetapi untuk yang tokek nanti ya saya jelaskan di grup ya. Untuk yang tokek ya, karena cukup panjang nanti tidak nanggung ya Bunda, biar grupnya rame juga ya. Nah pada saat Bapak Ibu di sini belajar komunikasi dengan hewan gitu ya, nanti Bapak Ibu akhirnya mahir nih manggil uang gitu, benar-benar ini nih mahir kayak gitu ya, karena sudah terbiasa dengan adanya makhluk yang tidak masuk logika diajak komunikasi kok bisa manut kayak gitu ya. Akhirnya nanti Bapak Ibu pun juga energinya semakin tajam nih ya, semakin powerful saat berkomunikasi dengan uang ya, atau menarik rezeki, menarik pelanggan dan lain-lain gitu ya. Bahkan Bapak Ibu pada waktu saya berlatih ilmu kuantum namanya ya, maaf metrik ya, itu saya diajari cara berbicara, cara komunikasi dengan kuda melalui jarak jauh gitu. Nah kemudian dengan cara ada bahasa batin gitu, jadi kuda yang masih berjalan itu disuruh berhenti, nah setelah itu disuruh untuk duduk, kemudian disuruh tiduran gitu ya, bisa Bapak Ibu. Guru saya tersebut itu memang iya gitu. Kudanya itu benar-benar mau mengikuti gitu ya, mau mengikuti walaupun itu jarak jauh. Jadi makanya pada waktu kita praktek dengan semut pun ya secara logika bisa, karena orang tersebut pun ya bisa komunikasi dengan kuda gitu. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk hal-hal yang dengan kuda gitu ya, kemudian dengan cicak itu saya tidak praktek gitu. Karena tidak ada manfaatnya gitu. Ya untuk apa? Untuk canggih-canggihan aja, untuk sakti-saktian saya tidak mau gitu ya. Karena itu nanti akan membentuk yang adanya kesombongan. Ini loh aku bisa bicara dengan cicak, ini loh aku bisa bicara dengan kuda tuh mau tidur gitu kan. Tidak ada manfaatnya gitu. Tapi kalau ngusir semut kan ada manfaatnya, benar enggak?
Kemudian narik uang kan ada manfaatnya, uangnya banyak, ya enggak Bunda Pitra, gitu kan. Akhirnya bisa untuk hal-hal yang lainnya gitu ya, bisa buat ruangan ini untuk kajian gitu ya, bisa untuk kegiatan yang lainnya memuliakan orang-orang ya di sekeliling kita gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah dengan belajar ilmu mana rezeki ya, kita menjadi orang yang powerful, bisa menangani apa saja persoalan yang ada di dalam diri kita, kemudian Bapak Ibu menjadi orang yang mandiri. Bapak Ibu saat belajar di sini, saya ajarkan, mohon maaf ya di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya ajarkan untuk menjadi insan yang mandiri, tidak tergantung dengan saya, tidak tergantung kepada Ustadz Mas, ya. Tapi tergantungnya adalah melalui amalan-amalan yang saya sudah ajarkan. Jadi nanti Bapak Ibu menjadi orang yang mandiri, praktek dengan sendiri, walaupun riadonya bareng-bareng seperti ini selanjutnya. Bahkan mengajak-ngajak, ayo Bapak Ibu yang lainnya agar energi kita menjadi tambah powerful karena peserta kita semakin bertambah, ya. Bismillah, ya siap Bunda, ya. Ayo kita ajak-ajak teman-teman kita karena masih banyak sekali, ribuan jutaan Masya Allah orang di luar sana yang membutuhkan informasi-informasi terbaik dari adanya ilmu mana rezeki ini. Nah Bapak Ibu semua, apabila pembelajaran yang ada di privat RFFLOP ini baik Bapak Ibu, ya misalnya baik, sampaikan keluar Bapak Ibu. Tapi misalnya tidak baik, misalnya ada masukan, sampaikan ke kami, ya. Apabila ada kebaikan, sampaikan keluar. Apabila ada hal yang kurang atau tidak baik, sampaikan ke kami, khususan saya atau Bunda Pita. Atau kalau tidak enak sama saya atau Bunda Pita, sampaikan ke Bunda Dina, tidak apa-apa. Nanti kami berusaha untuk memperbaikinya, karena inilah jenis pelayanan kami yang powerful untuk Bapak Ibu. Kami semaksimalnya berusaha yang terbaik untuk bisa memberikan bimbingan demi bimbingan. Insya Allah Allah ridhoi, akhirnya kita menjadi orang yang ajaib, disayang oleh Allah dan diberikan banyak realisasi. Demikian ya Bapak Ibu semua, ya Bapak Ibu dan Bunda Pita semua, Bunda Dina, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ya, amin ya rabbal alamin Bunda Dina ya. Saya mohon maaf apabila ada kurang tepat di lisan dan di mimik wajah, saya mohon maaf tulus kepada Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sudah memaafkan saya pun demikian, maka Bapak Ibu setelah kita saling memaafkan, ayo kita bareng-bareng dan Allah. Barangkali di majelis ini ada yang kurang tepat di hadapan Allah, kita tidak sadar Bapak Ibu. Makanya kita mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majlis. Kita lakukan sama-sama Bunda, saya juga mohon maaf ya, sama-sama ya. Saya maafkan juga ya insya Allah. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa penutup kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kebersamaannya. Ya, saya tutup dan juga saya mohon diri karena Bapak Ibu harus istirahat.